Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak madmumah, yakni hasad. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi hasad. Hasad merupakan sifat iri, ya, kita menyebutnya dengan mudah itu dengan iri atau dengki. Ada juga yang menjelaskan bahwa hasad merupakan sifat yang tercela, di mana orang yang memiliki sifat hasad itu mengharapkan lenyapnya kenikmatan dari diri orang lain. Pembahasan berikutnya mengenai tentang dalil yang mendasari larangan bersifat hasad, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada sebagian kamu. Laki-laki dan perempuan memiliki bagian masing-masing dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, berikutnya setelah saya menjelaskan tentang definisi dan dalil, yang ketiga adalah macam-macam hasad. Hasad dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama adalah benci kepada seseorang yang memperoleh sesuatu kenikmatan, dan yang kedua adalah sebagian orang mendefinisikan hasad sebagai penyakit yang diderita oleh seseorang karena mengetahui kehidupan orang lain itu lebih enak, lebih kaya, dan lain sebagainya. Anak-anak, hasad itu tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor penyebabnya. Apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua ada faktor psikis, yang ketiga ada faktor internal yang terjadi dalam diri seseorang, dan yang ketiga adalah faktor eksternal, tentunya berasal dari lingkungan sekitarnya. Hasad itu sangat merugikan bagi orang lain, dan tentu itu merupakan sifat yang tercela atau akhlak mazmumah. Nah, hasad ini memiliki beberapa tingkatan, yakni yang pertama adalah orang yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Yang kedua, orang yang berupaya mengalihkan nikmat orang lain kepada dirinya secara zalim. Yang ketiga, orang yang muncul sifat hasadnya tetapi dia menahannya serta berusaha agar tidak zalim kepada orang lain. Dan yang keempat adalah hasad ghibtah, yakni ingin mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang lain tanpa rasa ingin, ya. Jadi tanpa memiliki rasa ingin, nikmat dari orang lain itu hilang. Anak-anak, selain hasad itu merupakan sifat yang tercela, dia juga memiliki dampak yang negatif kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, apa saja dampak dari hasad itu? Yang pertama adalah menentang takdir Allah. Bahwa Allah itu telah memberikan suatu karunia kepada orang lain, kepada diri kita, itu sesuai dengan porsinya. Jadi tidak boleh kita memiliki rasa iri kepada orang lain. Kita harus tetap bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah hati menjadi susah. Ketika kita memiliki rasa iri, maka yang terjadi dalam hati kita adalah rasa susah, karena kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, menghalangi keinginan kita berdoa kepada Allah. Yang ada apa? Yang ada hanya rasa iri, tetapi tidak berpikir bagaimana cara kita mendapatkan agar bisa seperti dia. Seharusnya kita bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang keempat adalah meremehkan nikmat Allah.
Ia menganggap bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh Allah, sedangkan orang lain diberi nikmat yang lebih. Sehingga itu yang menyebabkan hasad. Kemudian yang kelima adalah merendahkan martabat orang lain. Orang yang memiliki sifat hasad akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dengan cara menjatuhkan martabat orang lain, menceritakan keburukannya dan meremehkan kebaikannya. Di sini ada beberapa cara untuk menghindari sifat hasad. Yang pertama adalah selalu mengingat kebesaran dan keadilan Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahim. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa saling menghormati. Baik, demikian tadi merupakan penjelasan dari sifat hasad. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hasad merupakan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela yang wajib kita hindari selama hidup di dunia. Karena hasad memiliki dampak yang negatif terhadap diri sendiri dan orang lain tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita bermasyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.